Oke. Saya lihat dulu judul. Pengembangan modul cetak pembelajaran remedial untuk peningkatan ketuntasan. Mana jurnal aslinya? Ini punya siapa nih? Dah bisa minum dah. Oh, sorry. Subkawardi Nurdin. Judul aslinya mana? Oh, dia pakai JTP, Jurnal Teknologi Pendidikan Bahasa Indonesia. Apa, Cil? Mana media mau presentasi? Oh, iya, Bu. Jurnal internasional kan? Baru jurnal nasional Bu. Apa dulu? Karena kita yang pertama ya, saya bolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya. Review jurnal yang saya pilih. Adapun jurnal yang saya pilih yaitu berjudul Pengembangan Modul Cetak Pembelajaran Remedial untuk Peningkatan Ketuntasan Belajar Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Nama jurnal, Jurnal Teknologi Pendidikan, JTP. Volume dan halaman, volume 21 dan halaman 22. Tahun 2019. Penulis Subkarwati Nurdin Ibrahim dan Priyono. Tanggal April 2019. Tujuan penelitian menghasilkan sebuah produk yang berupa modul pembelajaran remedial mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8. Subjek penelitian, siswa SMP kelas 8 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Metode penelitian, adapun metodenya yaitu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengembangan pembelajaran berbasis produk dan menggunakan model pengembangan round tree. Penelitian ini diawali dari mengkaji permasalahan dengan melakukan analisis kebutuhan pembelajaran di sekolah untuk menentukan perlu atau tidaknya paket modul yang dapat membantu proses pembelajaran model. Langkah-langkah pengembangan paket modul cetak pembelajaran remedial Bahasa Indonesia kelas 8 adalah yang pertama itu penelitian pendahuluan, perencanaan pengembangan produk, validasi, evaluasi, dan revisi modul. Definisi operasional variabel dependent. Adapun variabel dependennya di sini yaitu remedial. Peningkatan ketuntasan belajar dilakukan dengan cara remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM. Cara dan alat ukur variabel dependen yaitu nilai kriteria ketuntasan minimal. Definisi operasional independen, di sini operasional independennya itu modul. Modul adalah satuan pembelajaran terperinci secara perseorangan yang dapat digunakan secara mandiri. Modul merupakan bahan pembelajaran yang disusun dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar tanpa guru. Langkah penelitiannya yang pertama yaitu penelitian pendahuluan. Pada tahap ini dilakukan tahap analisis kebutuhan. Penelitian melakukan observasi ke sekolah untuk melihat permasalahan, keadaan, dan serta karakteristik siswa. Kedua itu ada perencanaan pengembangan produk. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mendesain modul pembelajaran dengan menggunakan model round tree. Model ini melalui 3 tahap yaitu planning, perencanaan, preparing for writing, persiapan penulisan, dan writing and reprint, penulisan dan penyuntingan. Ketiga itu validasi, evaluasi, dan revisi modul. Paket modul pembelajaran yang telah dikembangkan ini divalidasi dan dievaluasi.
dan melibatkan dengan beberapa responden. Yang pertama itu ahli media. Ahli media itu untuk memberikan penilaian dan masukan pada produk yang dikembangkan. Kedua itu ahli materi. Ahli materi di sini yaitu orang yang mengetahui tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ahli materi akan memberikan penilaian mengenai ketepatan materi yang disajikan pada produk yang dikembangkan. Ketiga itu pengguna atau siswa untuk menilai modul yang dikembangkan sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahap uji coba paket modul pembelajaran remedial adalah pada tahap as per review. Modul diuji dicobakan kepada siswa pada tahap face to face, dilakukan pada 2 atau 3 orang siswa, dipilih berdasarkan nilainya yang bahasa Indonesia semester 1 sampai terendah. Hasil penelitian, adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan nilai rata-rata dari ahli materi dan bahasa sebesar 3,8. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sangat bagus. Hasil penelitian oleh ahli desain menunjukkan rata-ratanya 3,7. Artinya produk ini sangat bagus. Berdasarkan uji satu-satu, hasil rata-rata sebesar 3,7, artinya modul ini hasilnya sangat bagus. Dari uji coba lapangan, nilai rata-rata post-test sebesar 81. Ini berarti modul mampu meningkatkan prestasi hasil belajar remedial. Adapun kekuatan penelitian di sini yaitu dalam jurnal tersebut terdapat variabel-variabel yang sangat relevan dengan fenomena yang terjadi. Kesimpulan, adapun kesimpulan dari jurnal ini yang pertama, guru dan peserta didik membutuhkan sarana belajar berupa modul remedial untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan remedial. Modul ini dalam artian modul cetak yang dikembangkan diharapkan dapat mempelajari secara mudah dan berulang-ulang. Modul cetak pembelajaran remedial mata pelajaran bahasa Indonesia sangat efektif untuk mencapai ketuntasan belajar bahasa Indonesia. Hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa pada data nilai pretest memiliki nilai signifikan dan nilai pretest berdistribusi normal. Dan nilai post-test juga menunjukkan bahwa nilai signifikan dan nilai post-test berdistribusi normal. Ada perbedaan rata-rata nilai yang cukup signifikan antara pretest dan post-test, sehingga modul ini mampu efektif untuk digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran mencapai angka di atas KKM. Mungkin cukup sekian review jurnal yang saya angkat. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Si termute, Bu. Nur Daiman ini menggunakan masih jurnal nasional ya, Nur Daiman. Nah, coba Nur Daiman, kemarin kan udah dikasih tahu yang mana itu teknologi pendidikan. Dari artikel yang diangkat ini, kira-kira di mana itu teknologi pendidikannya, karena kan saya menyarankan coba mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan teknologi pendidikan supaya kita bisa dan membandingkan serta mengidentifikasi bahwa oh ini kajian-kajian dari teknologi pendidikan tersebut. Ya, coba Nur Daiman, sebelum saya memberikan arahan terkait dengan itu, ada lem tidak? Bisa aja, Cun. Silakan, Nur Daiman. Nur Daiman. Iya, Bu. Nah, coba ini tadi sudah disampaikan, sebenarnya sudah menjelaskan tadi itu. Nah, itu saya mau lihat dia pahami tidak? Ini ya kajiannya teknologi pendidikan. Nah, di mana itu? Saya kira di mana? Tadi ada kok itu. Di langkah-langkahnya, di apanya. Nah, kalau enggak tahu berarti belum paham. Sorry ya, saya pakai kacamata, sorry. Mata saya agak silau.
menurut saya ada di kawasan teknologi pendidikan yang bagian pengembangan nih Bu. Selain itu, Kawasan teknologi pendidikan yang di bagian pengembangan. ya apa itu kira-kira? Yang mana? Di bagian media cetak, Ibu. Pengembangan media cetak. Ya. Karena modul ini adalah media cetak. Media cetak ya. Apa modulnya sendiri tidak termasuk ya? Iya, Bu. Apa modulnya sendiri tidak termasuk? Termasuk, Bu. Termasuk ya. Dia masuk dalam apa itu? Bahan ajar. Desain bahan ajar. Ya, mendesain desain bahan ajar ya. Pemanfaatan bahan ajar dalam pembelajaran. Kemudian apa lagi tadi? Apa tadi yang Daiman sampaikan? Bahan cetak. Iya, media. Enggak, dulu apa ini tantangan? Oh, cukup kan aduh. Bisa saya pakai ini, bisa saya beli lagi yang baru. Beda cetak. Ya. Iya, Bu, media cetak. Terus apa lagi? Sistematika pengembangan itu sendiri itu kan mulai dari mendesain itu kan menjadi bagian dari teknik pendidikan. Sistematika pengembangannya yang tadi menurut apa tadi Route ya siapa? Roundtree. Roundtree. Tahun berapa itu Roundtree? Dan sumbernya dari mana itu? Termasuk juga kawasan teknologi pendidikan bagian desain, Bu. Desain. Iya, Bu. Desain sistem pembelajaran. Masuk juga di strategi pembelajaran, Ibu. Strategi pembelajaran. Pemilihannya itu kan masuk dalam strategi pembelajaran. Apalagi? Mas cukup kedua, Cun. Nah, Imang, atau yang lain bisa menambahkan pemanfaatan nih, Bu. Ya, pemanfaatan. Iya, masuk di pemanfaatan media. Ya, mana itu bagian pemanfaatan media? Ada ya tadi ya? Kamu guru Cun. Proses pembelajaran. Yang lain boleh kok menambahkan yang lain. Proses pembelajaran mungkin, Bu. Proses pembelajaran atau pengelolaan ya? Iya, Bu. Ya, pengelolaannya. Nah, kalau untuk di tahap pengembangan dia masuk ke dalam kepraktisan dan keefektifannya. Setelah kita uji kevalidan, setelah kita validasi ke ahli isi, ahli konten. Itu saja, Nudeman. Iya, Bu. Iya. Baik, Nudeman ini Pak Idil sudah ada wujud ya, dan sudah ada gambaran bahwa kajian-kajian kita seperti ini, kajian-kajian kita mendesain bahan ajar, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan media pembelajaran. Tapi walaupun kita mengembangkan media, itu selalu harus diiringi dengan bahan ajar. Yang saat ini yang kita butuhkan ya kita carilah. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa apa sih yang tren-tren di masa kini dan masa yang akan datang. Kalau untuk daerah-daerah sini mau menggunakan gambar tidak usah, karena sekarang kita menggunakan digitalisasi. Kalau mau pakai gambar, mau pakai patung, itu sudah jarang digunakan. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang internet tidak ada, ya boleh saja menggunakan gambar, karena memang kondisi pembelajarannya seperti itu, lingkungan pembelajarannya seperti itu. Nah, itulah yang menjadi kajian-kajian teknologi pendidikan dengan memperhatikan berbagai aspek yang seperti misalnya karakteristik lingkungan, sarana dan prasarana, tentu saja yang paling pokok adalah kontennya atau materinya sendiri yang akan kita ajarkan.
Nah itu mulai kita mendesainnya, kemudian kita mengembangkannya, kemudian kita mengelolanya, kemudian kita memanfaatkan, mengelola dan menilainya. Setelah itu kita nilai lagi, kita evaluasi apa yang kita kembangkan, modulnya sudah bagus belum. Setelah bagus misalnya itu validasi keefektifan, kepraktisan itu bagian dari kita mengevaluasi di setiap tahap. Kemudian kita revisi. Sama halnya dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, setelah pembelajaran kita refleksi. Apa yang kurang ya? Kok bisa nilainya begini? Ya kita melakukan refleksi tahap demi tahap. Itu juga menjadi bagian dari kajian-kajiannya kita. Jadi itu jangan pernah lepas dari hasil dan proses belajar ya. Proses dan hasil belajar. Kalau kita bicara tentang motivasi, tentang minat, itu masuk ke kajiannya BK. Namun, itu kajiannya BK ya. Namun, itu bisa menjadi variabel antara misalnya yang bisa mempengaruhi proses belajar, bisa mempengaruhi hasil belajar, motivasinya, bakatnya, minatnya, atau self-efficacy, kemampuan komputernya, kepercayaan dirinya dalam menggunakan komputer. Itu bisa menjadi variabel intervening ya, atau variabel yang turut berpengaruh terhadap proses pembelajaran kalau itu kita mau lihat. Tetapi pada dasarnya pengembangan produk itu, uji pengaruh misalnya kita menguji pengaruh apakah digital book ini efektif, apakah modul ini efektif terhadap peningkatan hasil belajar di daerah terpencil misalnya, itu boleh juga menjadi kajian-kajiannya kita. Ya pada dasarnya banyak hal yang pada dasarnya bahwa teknologi pendidikan itu banyak hal yang bisa kita teliti berkaitan dengan pembelajaran. Oke, silakan stop share. Bu Nur Daiman, luar biasa karena sudah bisa menampilkan ya, walaupun masih dalam taraf, walaupun masih artikel nasional. Nanti dicari, Bu Nur Daiman tahu kan cara mencarinya? Tahu, Bu. Kanalnya, tahu ya? Iya. Baik, selanjutnya saya minta bergabung dulu ke Kak Asrul nih. Acul. Ya, Bu. Asrul. Ya, Bu. Ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran apa yang harus kita kerjakan, tetapi jangan pernah lepas bahwa kita mengkaji teknologi pendidikan, dan itu juga akan menjadi dasar-dasar memunculkan dasar-dasar pemikiran atau ide-ide. Nanti kita akan bagaimana ya kajiannya, apa yang nanti akan kita teliti dari sini nih. Saya berangkatkan masuk nanti ke metodologi penelitian, kita sudah harus jadi proposalnya. Gitu. Baik, saya izin dulu, saya belum sholat ya. Nanti Kak Asrul, nanti mana ya Asrul itu? Oh, Mr. Asrul. Nanti dia yang bantu dulu menjelaskan itu. Saya izin dulu. Saya mau cuci dulu muka saya. Saya sholat. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini. Salam. Teman-teman mau menulis artikel. Nah, biasanya kan sudah tahu subtemanya apa yang ingin diteliti. Nah, biasanya subtema itu selalu ada SLR-nya, Systematic Literature Review. Systematic Literature Review ini biasanya peneliti lakukan dulu sebelum melakukan penelitian yang ingin dikaji. Jadi mereka akan merangkum semua artikel-artikel yang terbit tentang tema itu. Misalnya seperti ini, Trend in Educational Research About Learning. Jadi Systematic Literature Review 2009-2018. Jadi penelitian ini mengkaji tren penelitian tentang learning. Jadi mereka kaji misalnya gini, pertama datanya dari mana? Ini contoh datanya. Datanya 6 dari Scopus. Publisher-nya titel keyword-nya nih, Systematic Review, Scopus, kemudian Web of Science 15 2019. Ini sumber datanya, kemudian di bawah biasanya akan muncul tema-temanya. Ini materialnya. Nah, ini biasanya. Oh, ini dari 790 database yang dia punya, difilter akhirnya dapat 248 di export. Nah, kalau ini di aplikasi PostViewer akan kelihatan seperti ini bahwa penelitian tentang e-learning, keyword e-learning itu erat kaitannya dengan online learning. Nah, ini fungsinya literature review. Jadi nanti
Ini fungsinya literatur review. Jadi kita tidak usah membaca banyak artikel. Baca dulu SLR-nya, nah nanti dari SLR baru lihat artikel yang terkait dengan itu. Karena SLR itu seperti merangkum artikel-artikel tentang keyword yang kita ingin teliti. Jadi kalau keywordnya tentang learning, ada keyword tentang learning, ini sudah direview bahwa mereka kumpul artikel-artikel tentang learning, kemudian keyword-keyword yang artikel yang mereka kumpul itu yang sumbernya dari Scopus dan Web of Science itu, ini keywordnya online learning, learning selalu ada online learning, social presence, dan lain-lain. Ini apa? Student certificate. Apa ketulisannya ini? Student satisfaction. Nah, ini semua. Nah, ini kalau diturunkan keywordnya, jadi ini contoh SLR. Misalnya ini atau gini, ada yang sudah punya keyword target penelitiannya tentang apa? Research-nya mau bahas tentang apa? Google Education. Apa? Google Education. Google Education. Ya. Orsit Google Education menggunakan akun belajar ID. Iya. Google Education keywordnya nih. Ya, Google Education saja. Google of Education. Google Cendekia mungkin Pak. Atau belajar.id gitu. Bentar. Kalau yang bahas tentang Google Education kayaknya belum ada. Nah ini tempat mencari jurnal ini. Google Cendekia. Ada keyword yang ini, keyword umumnya. Kalau Google kayaknya enggak muncul tuh. Coba hybrid learning. Dan yang membahas tentang Google Education. Yang ada Blended learning. Ya, halo. Jadi intinya kenapa tugasnya Ibu SLR biar kita tidak setengah mati. Kalau reviewnya per satu-satu kan capek. Kita review satu artikel, kenapa tidak SLR saja yang langsung di review. Jadi kita mereview hasil reviewnya orang. Dari sini nanti ketahuan, oh keyword yang kita teliti itu apakah sudah jenuh atau tidak. Kayak ini post keyword ini. Nah kalau kayak ini post keywordnya semakin besar lingkarannya, artinya semakin banyak jaringnya atau semakin besar lingkarannya, ini menandakan bahwa penelitian ini sudah banyak yang bahas. Learning kaitannya dengan online learning sendiri, keyword yang lain. Nah, yang kecil-kecil ini bisa jadi bahan kajian kita berikutnya karena belum banyak yang teliti. Apalagi yang hubungannya masih sedikit. Misalnya, online learning dikaitkan dengan learning analitik gimana. Ini belum ada hubungan langsung ke sini. Adult learning dengan self-regulated learning, adult learning dengan
Nah, intinya kalau SLR itu hasil review orang, nah itu yang kita baca. Jadi kita tidak setengah mati lagi tunggu artikel. Kalau kita lihat kan referensinya di sini pasti banyak. Ini referensinya sampai 132 karena memang kerjanya mereview artikel dengan keyword online learning yang dan ada yang ditanyakan? Jadi pastikan dulu Ini Pak, mungkin jelas. formatnya mungkin Pak bisa dianukan dulu supaya apalagi supaya bisa kita mudah memahami yang disampaikan. Format reviewnya maksudnya Pak. Format review apa? Yang mana kita angkat dulu? Yang bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja, yang bahasa Indonesia aja. Sebenarnya yang pertama ini sebenarnya hampir sama dengan riset artikel, cuman bedanya kalau riset artikel kan hasil penelitian, ini jadi kalau poin-poin yang dikirim yang di kalau cari di Google misalnya gini, untuk cara pencariannya lalu sematkan SLR atau systematic literature review. Kalau saya biasanya kalau misalnya tidak ada muncul yang keyword SLR, baru pakai yang ini. Karena tadi saya keywordnya nah ini sudah muncul SLR, nanti tinggal tambahkan saja yang systematic literature review. Ini juga systematic review, literature review tentang screen time. Apa nama file formatnya? File formatnya, template-nya. Ini saya kira kan
Ini benar. Pakai ini Pak Bu. Yang bahasa Inggris. Atau bisa ini satu orang yang tampilkan dulu formatnya. Jangan kenapa? Lupa. Dulu kan nama filenya Bu, banyak film yang sudah dulu Pak. Mungkin ada ya Ada di chat sudah Pak ada Asrul. formatnya. Ada di chat Bapak Ibu. formatnya. Kalau Oke. saya terus terang belum dapat formatnya, karena itu saya belum mulai mengerjakan. Ya, tapi ada di chat formatnya. Oh, iya. Oh ya, siap-siap. Mudah hanya itu Ji, jangan sampai salah kirim kah. Saya jadi kayaknya. Ini nanti format review jurnal. Sebenarnya judul, nama jurnal, volume halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal. Reviewernya kan namanya nama atas semua. Iya. Kemudian penelitiannya, subjek, metode penelitian. Maksudnya apa yang ditanyakan di sini? Saya mungkin gini, Iya. boleh? Iya. Mungkin yang di atas itu terus ini apa judul, nama apa tadi di atas judul ya, terus nama jurnalnya, terus yang ini mungkin yang ini Pak Sirul yang metode penelitian. Nah, di sini tadi kan yang tadi dipaparkan itu yang menurut saya sih, pemahaman saya di metode penelitian ini ya metode apa yang dipakai kan gitu. Iya. Hanya yang tadi yang dipaparkan itu kan banyak ya, banyak baris gitu. Banyak ini ya, tidak tahu metode apa di situ, apakah dia deskriptif kualitatif atau kuantitatif ininya kan itunya. Itu yang mungkin saya tanyakan. Ya, menurut saya itu metode apa jenis metode penelitiannya yang diisi di sini yang menurut saya. Apakah saya salah atau gimana? Oh, berarti ditulisnya apa? Hmm. Biasanya SLR itu analisis tadi. Ya, biasanya kalau pengembangan kan kualitatif kan. Iya. Jadi gini, kenapa saya sarankan reviewnya SLR dulu, biar Iya. teman-teman tidak capek membaca. Karena ini kan hasil penelitian yang direview ulang, dikumpul kemudian direview Iya, iya. tentang learning, entah itu pengembangan atau apa. Biasanya kayak saya kasih lihat lagi contoh lain. Ini tentang SLR juga, tentang good education research. Jadi ini mencari apa yang paling banyak diteliti. Jadi contohnya kayak gini, sumbernya dari jurnal ini, kemudian topiknya apa yang dibahas. Nah kayak gitu. Kenapa SLR? Nah untuk metodologi penelitiannya, ini kan apa sebenarnya? Mungkin bisa dicontohkan Pak, yang jurnal yang tadi diisikan masuk ke format supaya kita bisa paham yang mana yang dimaksud metode. Yang variabel juga ya. Ya.
Jadi mungkin bisa langsung diisikan, dipraktekkan kita supaya bisa kita simak sama-sama. Kenapa? Sorry. Ambil satu contoh, Pak. Ambil satu contoh artikel atau terus kemudian di review, Pak. Seperti apa? Ini animal frekuensi sebenarnya ini tergantung banyak, bisa kualitatif. Kalau yang tadi ini kayaknya kualitatif, yang ini kayaknya kualitatif ini. Pengolahannya pakai aplikasi Post Viewer sama NVivo. Bisa menjelaskan result, coding proses. Jadi saya baca, soalnya saya belum baca semua sih. Ini material method. Ini kan sumber datanya dari dokumen set. Iya. Identify replace concept. Proses bikin Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak, maksudnya mungkin teman-teman yang tadi yang saya dengar Ibu Tita, kita ambil satu artikel yang sederhana dulu lah, baru kita review bersama-sama supaya mulai dari judul sampai kesimpulannya itu jelas apa yang akan kita masukkan di situ, gitu maksudnya. Oke, ini tujuan penelitian. Ini kita ambil contoh yang ini saja, Trend in Education Research About Learning. Tujuan penelitiannya, kalau tujuan penelitian, kalau systematic literature review kan biasanya sudah jelas. Mereview artikel tujuannya, nanti kita lihat di sini. Di abstraknya biasanya ada ini. SLR, ini yang mau identifikasi. Tujuannya identifikasi, luas identifikasi, sampai sini. Oke, subjek penelitiannya. Boleh diganti warnanya, Pak. Jangan warna Kenapa? merah. Boleh diganti warnanya, jangan warna merah, Pak. Warna hitam ya. Sembarang. Jangan hanya warna merah. Ini profesor yang bisa definisikan intervention, definisikan learning, ini materialnya. Kalau minta
Mungkin sebelum Assalamualaikum KB, Ya. mungkin sebelum lebih jauh karena baru sampai ke tujuan penelitian, boleh tidak artikelnya memang harus ke artikel bahasa Inggris ya? Atau boleh kalau bisa bahasa kalau Inggris. bisa contohnya yang simple, yang dalam bahasa Indonesia aja dulu supaya Pengalaman, paham. ya pengalaman saya sih kalau kita mau cari SLR itu jarang berbahasa Indonesia. Saya belum coba sih, siapa tahu ada SLR yang berbahasa Indonesia. Atau gini, ada yang punya cari dulu SLR yang berbahasa Indonesia. Coba share dulu yang artikel yang Ada yang punya hasil artikel yang berbahasa Indonesia. Bisa di Google Cendekia tadi Pak dicari di jurnalnya. Di Google Cendekia paling banyak, sangat banyak. Nah, ini sudah ada. Oke, jadi ini saya yang dibuat deh. Oke. Oke, ini yang kita bahas. Jadi ini kan judulnya sudah jelas ini. Judul Jurnal Teknologi Pendidikan. Jurnal. Nulis Tita, oh cantik. Ini tanggal reviewnya kapan? Kemudian tujuan penelitiannya. Pembatasan sosial. Dampak COVID. Ya. Kemudian informasinya kebanyakan kan biasanya ada di abstrak semua. Kemudian subjeknya itu 10 artikel. Kita di bawah biar lebih jelas.
10 artikelnya itu gangguan biasanya. berarti subjeknya 10 artikel. Ini dijelaskan sumbernya dari mana artikelnya. Pengumpulan data, pengumpulan data dengan subjeknya. Ini dari, ada yang baca di sini sumbernya dari mana? Artikel ini. Terlalu cepat digeser. Nggak terbaca. Saya udah dapat, biasanya kan itu subjek penelitian itu dari mana? Dari mana sumber referensinya yang dijadikan? Artikelnya dari mana? Kan ini apa? Ini mereview jurnal atau telah dokumen. Jadi sumbernya kan dokumennya jelas dari mana sumbernya. Misalnya dari sumber diperoleh dari Google Scholar kah, dosen penulis Google Scholar, Scopus atau Web of Science. Jadi di situ nanti penentuannya misalnya dari 10 Google Scholar. Hah? Itu ya? Berarti subjek penelitiannya sumber jurnalnya, Pak ya? Iya, sumbernya, sumber jurnalnya dari mana? Sumber datanya. Oh iya, Pak. Karena ini kan di sini kan saya tidak dapat keyword dari mana sumbernya, tidak sama kalau penelitian. Kalau kita lihat artikel internasional tadi, itu jelas sumbernya dari mana. Sekiranya sumber penelitian. Sumbernya dari misalnya dari Scopus kah, atau Science atau Google Scholar. Subjek itu bukan yang sumber apa subjek penelitian itu bukan mau bertanya yang kalau subjek responden penelitian ya? itu ya bukan yang responden atau yang dijadikan sampel nantinya Kak, Ya. begitu. Ini kan tidak ada orang yang diteliti, ini kan telah dokumen namanya. Pak, saya sedikit. Sebenarnya kan ini untuk review artikel, research artikel sebenarnya ini. Yang di sini sebagai penelitian. Oh, berarti bukan subjek penelitian sih itu. Subjek. Ini sebenarnya harusnya diganti di sini sumber datanya dari mana. Ya. Karena kan kita tidak meneliti orang di sini, nggak ada subjeknya. Ya, karena kita patokannya di subjek penelitian. Hanya menelaah artikel. Ya, karena kita terfokus di subjek penelitiannya. Karena jadi kalau ada satu artikel pasti kita larinya ke respondennya atau yang mau disampel itu. Nah, ini kan tidak ada sampelnya dokumen, hanya dokumen, telah dokumen namanya. Oh ya, berarti itu sumber ya. Iya, oke. Terima kasih. Metodologi penelitiannya, kalau saya lihat aplikasi yang digunakan, ini tidak gunakan aplikasi. Ini manual ini. Kalau yang tadi itu rata-rata menggunakan aplikasi, semua aplikasi itu jenis aplikasi yang membantu untuk penelitian kualitatif. Berarti metode penelitiannya? Metode kualitatif, penelitian kualitatif yang kayak gini.
Ya, deskriptif kualitatif ya. Ya, deskriptif. Ada saya baca bagian atas tadi metode penelitian, Pak. Mungkin bukan itu yang dimaksudnya. Yang mana? Oh, sorry. Ada bagian-bagian ada tadi saya baca di jurnal di sini. Ini menggunakan metode sistematik. Ya, bukan metode ini yang dimaksudnya, Pak ya. Kenapa? Bukan metode ini yang dimaksud, Pak ya, Ini yang kalau saya bukan diisikan metode. masuk. Ini jenis artikel sistematik literature review. Di atasnya lagi ini ada namanya, kalau tidak salah saya lupa, tertier kalau tidak salah ingat, itu mengulas systematic literature review. Jadi tingkatannya seperti itu. Berarti yang kita isikan ke sini bukan berdasarkan artikel yang kita review, Pak. Kalau begitu. Kenapa? Kan ini misalnya metode penelitian ini yang saya maksudkan metode penelitian yang dimasukkan ke sini itu adalah metode yang digunakan dalam artikel yang kita review. Iya. Nah, tapi di sini kita tidak masukkan tadi yang metode yang disampaikan di atas di artikelnya. Nah, pertanyaannya jadi di metode penelitian ini apa kira-kira yang diisikan? Deskriptif. Kan hanya mendeskripsikan hasil olah datanya, olah dokumennya. Setelah dokumennya deskripsikan, misalnya kayak ini kan datanya. Hasil deskripsinya di bawah. Di penelitian, metode apa yang digunakan di penelitiannya. Salah juga Pak Hasbullah kalau begitu. Iya, itu tadi kan metode, kalau saya sih, Ya, saya juga pemahaman metode saya begitu. penelitiannya adalah metode apa yang digunakan dalam penelitian ini. Apakah dia deskriptif, kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ini kualitatif karena hanya menjelaskan saja. Iya. Itulah yang saya tanyakan juga Pak Hasbullah, kan di artikel yang direview ini sudah ada metodenya di dalam, metode SLR kalau tidak salah baca saya tadi. SLR, tapi bukan itu yang dimasuk, tapi bukan itu yang dimasukkan ke sini. Itu sistem untuk mendapatkan ini sumber-sumber kapan? Jadi gini, ada namanya research article, ada SLR, systematic literature article. Di atasnya lagi itu ada tertier. Kalau SLR itu kan mereview artikel-artikel. Nah, tertier ini mereview SLR. Jadi tingkatan lebih mendalamnya lagi tertier. Jadi mereka kumpul semua SLR tentang membahas tentang itu, kemudian disimpulkan kembali. Jadi setahu saya bukan metodologi, kan metodologi yang kita tahunya mixed method, quanti, quali. Itu berarti kalau misalkan begini Pak, kalau misalkan yang kita review bukan berupa artikel seperti ini, tapi berupa jurnal penelitian yang memang apalagi bukan dari hasil. Samakan dulu konsepnya, jurnal bukan jurnal sih, research artikel penelitian. Iya, kalau jurnal itu kumpulan artikel. Jurnal kumpulan artikel. Ya, jurnal itu kumpulan artikel. Artikel itu berdiri sendiri, artikel ya, tergantung nanti artikelnya jenisnya apa. Research artikel, review artikel, dan seterusnya. Iya Pak, saya salah. Ada juga proceeding artikel. Makasih Pak penjelasannya. Iya. Berarti di metode ini cuma dua Pak ya, deskripsi dengan apa lagi tadi? Kalau di metode? Kayak ini. Iya, kalau ini kan kualitatif. Variabelnya. Nah, ini yang saya mentok tadi sih, variabelnya. Ini abaikan saja. Ngelihat cara dan alat ukur target. Ini juga, ini sebenarnya untuk research artikel ini. Iya. Iya. Jadi? Dependen langkah penelitian. Jadi, kedua, saya bagi skip ini hasil penelitian. Kalau saya fokusnya, kalau teman-teman sih di hasil penelitiannya.
Kalau langkah penelitiannya kan sudah pasti, oh ya, langkah penelitian juga bisa dilihat mereka menggunakan aplikasi apa untuk mengolah datanya. Analisisnya ya. Ya, ya, apakah dia menggunakan aplikasi atau analisis manual. Kalau ini kan tanpa bantuan manual saya baca. Kalau yang tadi itu pakai USViewer, kemudian pakai NVivo juga. Ini cara alat ukur. Nah, hasil penelitiannya sebenarnya fokus di hasil penelitiannya. Berdasarkan apa yang mau dicari tadi, misalnya paling sering dijadikan objek penelitian itu apa? Kalau ini kan tadi dari 10 artikel itu ini yang jadi objek penelitian, dampaknya apa? Ya, dampak. Nah, ini kan kalau kita baca satu-satu artikel kan capek. Ini kan sudah dirangkumkan sama penulis SLR-nya ini. Oh, ini kumpulan ya. Itu yang memberikan dampak bla bla bla, yang ini penelitian Iya. tentang topik pembelajaran secara online di era pandemi COVID-19, ada 4 artikel dari 10 artikel. Jadi ada 4 masukan. Iya, jadi udah setengah mati kita mau baca pembahasan tentang apa tadi judulnya, Iya. dampak pandemi. Jadi kita udah setengah mati baca. Ini kan sudah dirangkumkan dari 10 artikel. Ini jadinya berapa halaman? Jadi 12 halaman. Oh, iya. Ini dikumpul beberapa artikel dengan judul yang sama ya. Iya, makanya saya sarankan Ibu, kalau misalnya mau disuruh mahasiswa, jangan riset artikel, capek. Iya, karena itu kan harus banyak artikel kan. Nah, ini kan SLR kan udah setengah mati baca, sudah dirangkumkan. Benar juga sih. Cuman sesuaikan dengan tema yang diteliti. Kalau yang ini tadi kan definisi operasional, ini kan untuk riset artikelnya. Oh, bukan itu cara ambil datanya ya? Kenapa? Bukan cara biasanya akan di sini cara dan alat ukur itu. ya. Biasanya di sini akan dijelaskan bagaimana penelitian yang direview itu, bagaimana cara pengambilan datanya. Kayak ini. Oh. Prosedur pengumpulan data dikumpulkan. Ya. Bukan itu maksudnya masuk di situ ya, cara dan alat ukur variabel. Kalau ini dimasukkan kan full. Ini banyak sekali artikel. Sebenarnya yang secara umum saja lah. Ya. Jadi sebaiknya gimana nih? Ini hilangkan saja skip kalau gitu nih. Diabaikan, skip aja. Yang jadi intinya metode penelitian metode, masih deskriptif, langkah dan hasil ya. Yang penting kan hasil penelitian, apa yang mau dilihat. Iya. Jadi kalau nanti menulis kepustakaan kan sudah tidak setengah mati, oh tentang ini. Makanya kalau coba ini saya kasih, makanya kalau jurnal-jurnal internasional itu mereka selalu bikin kayak gini. Satu pendapat itu diperoleh dari dua sumber. Iya. Kalau kita lihat di artikel ini jarang ada yang pakai 2 sumber. Tapi kalau artikel internasional selalu pakai 2 sumber bahkan lebih. Karena mereka bikin ini dulu, review SLR dulu baru. Jadi dia tinggal copy paste, satukan semua. Ini kan sudah menyatu semua. Misalnya pendapat tadi tentang topik ulasan literatur pandemi. Jadi ini kan satu, kita sintesis kata-katanya, kita copy sintesis, kemudian 2 peneliti. Sumbernya dari 2. Iya. Karena tadi misalnya tujuan bisa dari 4 sumber. Kalau masalah kekuatan penelitian, silakan dilihat sendiri. Misalnya ada bagian yang misalnya ini bahas tentang pandemi COVID. Yang dilihat itu pertama tujuan penelitian, dampaknya, lembaganya. Itu kekuatan. Nah, ini bisa jadi bahannya nanti. Apa yang tidak diteliti? Ini kan kayak cuman ada tadi di sekolah dasar, oh berarti tidak ada jenjang di atasnya SD ya? Ini sekolah dasar, perguruan tinggi. Nah, ini kan jadi itu kelemahan. Nah, jadi kelemahannya tidak ada data yang menunjukkan bahwa misalnya di SLB bagaimana pembelajaran online. Kan pasti beda dengan pembelajaran yang di kelas biasa. Apalagi yang SLB
yang tunagrahita atau Ya, tunawicara kan pasti beda untuk pembelajaran online-nya atau pembelajaran di masa pandeminya. Ya, bagaimana yang daerah terpencil ya? Itu penentuan wilayahnya juga kayaknya tidak ada di sini. Iya. Jadi kalau kita mau bahas ambil di sisi itu bisa. Ya, di luar dari ini ya, jadikan Di luar dari judul ini. baru. Makanya muncul cuman baru, oh ini belum diteliti, bisa jadi bahannya kita untuk teliti. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu. Berarti semuanya ada semua ya, semuanya di dalam sini ya. Bahkan ada kesimpulan juga ya. Iya, makanya saya SLR. sarankan ke Ibu, carinya SLR saja. Kalau artikel kan capek nanti. Harus dikumpul dengan judul yang sama. Biasanya kan banyak SLR dari keyword ini. Kayak tadi kalau saya mau cari tentang tadi ini, kebetulan saya biologi. Saya mau cari tentang apa sih yang diteliti di biologi dari tahun, saya baru dapatnya tahun 97 sampai 2014. Nah, nanti teman-teman juga cari apa sih yang di teknologi pendidikan yang sedang ramai dibicarakan. Ya, kalau di biologi ini, kontennya learning, tentang learningnya itu tentang pembelajaran, bahas miskonsepsi, konsepsi learning style-nya, gaya belajarnya, untuk teaching-nya, metodenya, metode yang di-compare, method sense-nya, scientific process skills. Nah, itu yang membantu nanti teman-teman bantu untuk cari permasalahan penelitian. Oke. Thank you. Makanya SLR yang dicari dulu, nanti setelah SLR baru lihat turunannya. Kalau yang tadi kayaknya ini kan sumbernya cuma 10. Kalau yang luar, sekarang tadi luar pasti banyak semua. Udah kelihatan ini. Yang satunya kayak kelihatan. Ini Trend Educational Research 2009 sampai 2018. Ini silakan cari nanti apa sih yang ini. Misalnya nih kayak learning analytics itu masih kurang, social network analisis tentang online learning kurang. Online learning yang banyak. Iya, online learning karena keywordnya kan ini learning. Bersaing dengan learning. Terus ini berhubungan sama yang ini juga hubungannya. Jadi misalnya learning dengan apa sih ini? Media and education belum ada koneksinya ke sini. Keyword juga self-efficacy, self-learning. Oh, ini bagannya. Ini bagannya. Jadi semakin banyak anaknya, semakin jenuh penelitiannya. Kalau ini ya 132 artikel sumbernya. Jadi kita bacanya 23 lembar dari 137 artikel. Halo? Sudah beri, saya kepala aku. Nonton ya? Paham itu? Stop share mau kecil. Cul. Sudah beri? 4:30 mau pulang pas bulan. Dari aja berdoa semula coba selesai. Sama Pak Jalal. Sagim juga kepala aku boleh banyak sekali tadi. Bu, tadi di seminar ada satu yang tidak dijelaskan dia. Ada satu yang kita bilang di awal tidak dijelaskan. Apa itu? Bilang kenapa saya di sosiologi, nanti sebentar saya jelaskan. Saya tunggu sampai akhir, tidak ada yang jelaskan. Iya Bu, tidak ada. Dan kau ada habis waktunya mungkin. Lupa juga. Tidak mau jelasan kita itu. Jadi begini, kenapa saya stop share? Dulu stop gitu loh rekodnya, baru saya jelaskan. Jadi waktu saya jelas stop itu rekodnya pas